Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan pada acara ini adalah bahasan saya kemarin mengenai ajaran bidat Sabellianisme yang muncul pada abad ketiga. Dan kemarin saya katakan saya akan melakukan ini secara serius, tidak terlalu panjang karena akan panjang pembahasannya. Dan kemarin sudah seri ke-1, ini seri kedua. Saya lanjutkan, kita masih berbicara tentang sejarah munculnya pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja purba ini, yaitu bidat Sabellianisme ini. Nanti sesudah sejarah ini kita akan mulai membicarakan tentang pemikiran-pemikirannya dan bagaimana gereja menanggapi itu dan berdasarkan kitab suci. Lalu baru nanti sejarah ajaran ini pada abad modern, yang kalau saya tidak salah tahun 1914 mulai muncul, kalau tidak salah ya, nanti mungkin saya lihat lagi, di Amerika. Dan kelihatannya dari Amerika juga berpengaruh di Indonesia sehingga menimbulkan keributan kemarin secara viral di video. Nah, baik, pada dasarnya munculnya bidat-bidat di dalam sejarah kekristenan itu adalah usaha karena orang melihat dalam kitab suci bahwa Allah itu hanya satu, ya. Dan di dalam bagian-bagian kitab suci dijelaskan Yesus itu bersifat ilahi, tapi juga manusia. Sehingga mereka berusaha untuk mengadakan rekonsiliasi antara keesaan Allah dan keilahian Yesus dan wujud manusianya Yesus. Tiga hal ini, sehingga akhirnya muncul teori macam-macam, dan akhirnya sebenarnya gereja sudah mulai dari para bapak gereja, muridnya para rasul sendiri menjelaskan tentang itu, tetapi ada orang yang tidak terima dengan cara penjelasan gereja itu, lalu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang dari luar, terutama pemikiran Yunani, akhirnya menimbulkan macam-macam pemikiran itu, ya. Jadi kalau gitu, sejumlah bidat-bidat itu muncul. Kata bidat itu asalnya dari bahasa Arab, ya, bid'ah. Bid'ah itu artinya inovasi atau apa ya, mengarang sesuatu yang baru gitu. Tapi kalau bahasa Yunaninya sih itu berasal dari kata heresis. Heresis itu berasal dari kata eris. Eris itu memilih satu pokok bagian iman itu dijadikan blow up, dijadikan untuk menafsirkan semua yang lain dari satu pokok tadi, sehingga akhirnya tidak utuh di dalam memahami seluruh ajaran kekristenan itu hanya dilihat dari satu pokok itu saja. Itulah makanya disebut heres, dari kata eris itu memilih itu menjadi heresi, yang akhirnya bahasa Inggris heresy, dan akhirnya menjadi diterjemahkan bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab dengan arti yang sepadan, tapi bukan dalam arti menurut kata-katanya. Dari kata bid'ah tadi, artinya inovasi. Nah, sejumlah bidat muncul dari usaha orang Kristen untuk memberikan definisi atas apa yang tidak dapat didefinisikan, dan untuk memadukan hubungan antara keilahian dan kemanusiaan yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Para murid Kristus yang berasal dari agama Yahudi, yang tadinya agamanya sangat strict monotheis, hanya satu Allah saja gitu. Dan mereka diperhadapkan dengan tantangan mengenai pribadi Yesus Kristus. Dan mereka harus membuat pilihan. Apakah pilihannya adalah bahwa Yesus itu manusia yang secara khusus dipilih oleh Allah, bahwa dia adalah semacam Al-Masih atau Hamasi atau Mesias yang dimengerti orang Yahudi, dia keturunan Daud, manusia biasa, jenderal yang akan ditunjuk untuk memimpin bangsa Yahudi untuk melawan penjajah Roma, begitu. Kalau begitu pilihannya, maka para rasul termasuk Paulus membuat satu klaim yang dibesar-besarkan tentang orang ini, Yesus ini. Kalau dia hanya manusia biasa, adanya Daud, ya. Atau
sebagaimana yang diteguhkan oleh kebangkitannya dan pengalaman mereka akan keselamatan dalam Dia, yang mereka yakin bahwa itu adalah suatu realitas yang objektif, bukan suatu ilusi yang bersifat subjektif, bahwa Dia adalah Allah. Melalui pengalaman tadi, kebangkitan dan pengalaman mereka akan keselamatan itu. Meskipun ada kesulitan-kesulitan untuk merekonsiliasi pandangan tentang Dia Allah dan kenyataan bahwa Dia manusia biasa, tukang kayu lah ya, yang mengalami kelahiran, mengalami sakit dan macam makan, minum dan lain-lain. Ya. Orang-orang heterodoks awal, orang heterodoks itu hanya ortodoks, heterodoks yang menyimpang, ortodoks yang lurus. Ya. Orang-orang heterodoks awal atau sekte-sekte, misalnya Korintus yang dilawan oleh Rasul Yohanes, Karpokrates, dan orang-orang Ebionit mengambil pandangan yang pertama, yaitu bahwa Yesus manusia biasa. Dia lahir akibat dari perkawinan antara Yusuf dan Maria. Ini pandangan orang-orang tadi. Ya. Tetapi ada juga nanti yang menekankan pada keilahian Yesus. Sedangkan orang-orang monarkian atau nanti Sabellian namanya, itu yang akan menjadikan pembahasan kita ini. Mereka kadang-kadang menyamarkan atau memodifikasikan ide itu. Umat yang ortodoks di dalam pengalaman mereka akan fakta keajaiban Kristus ini tidak berusaha untuk mendivisikan Dia sampai mereka dipaksa oleh bidat-bidat itu. Mereka harus memberi definisi. Orang ortodoks tidak memberi definisi, tetapi hanya memberikan gelar-gelar yang diambil dari gelar-gelar Dia dari yang diambil dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru dan yang penuh dengan makna. Dia adalah Kyrios atau Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia Tuhan. Ya. Yang kata-kata Kyrios atau Tuhan ini adalah kata-kata Yunani yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa Ibrani Adonai atau Yahweh itu sendiri, yaitu nama Allah di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah firman Allah. Dia adalah anak Allah. Dan kelihatannya bahwa itu merupakan satu analogi hubungan antara kebapaan dan keanaan yang ada di dalam manusia, tapi beda. Karena apa? Karena Dia telah ada sebelum inkarnasinya. Data-data Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus itu pernah ada sebelum inkarnasinya. Dalam rupa Allah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, dia disebut rupa Allah. Sebagai gambar Allah, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, atau gambar wujud Allah, di dalam Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah Logos atau firman-Nya Allah, yang sudah ada sejak awal, sejak mulanya bersama dengan Allah dan adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Tak peduli dari mana asal daripada pemikiran filsafat mengenai pemahaman tentang logos itu, dan itu ada banyak kemungkinan. Dan meskipun ada
konsistenan di dalam ide-idenya, tapi Yohanes menekankan bahwa firman dan Allah mempunyai kodrat yang sama, yaitu kodrat ilahi, dan bahwa firman itu menjadi daging di dalam diri Yesus dari Nazaret. Ya, banyak orang mengatakan itu pengaruh dari Philo, dari Alexandria, ada pengaruh dari pemikiran Yunani dan lain-lain. Tapi orang tidak lupa bahwa itu juga pengaruh pemikiran Yahudi sendiri. Karena pada zaman pembuangan, orang Yahudi telah menerjemahkan kitab Ibrani ini dengan terjemahan bebas dalam bahasa Aramaik yang disebut dengan Targum. Nah, di dalam Targum itu, yang dalam bahasa Ibrani disebut davar atau firman, yang melaluinya Allah berkomunikasi dengan para nabi, itu disebut sebagai memra. Dan memra itu digambarkan dengan personifikasi. Nah, daripada jauh-jauh meloncatnya kepikiran Yunani, bahwa itu dari filsafat Yunani, kenapa tidak kita berpikir tentang memra ini? Bahwa sebenarnya ini bukan dari pengaruh pikiran Yunani, tetapi dari tradisi Yahudi itu sendiri, di mana memra itu menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, dan memra itu digambarkan sudah seperti pribadi, mempunyai dipersonifikasikan di dalam kitab-kitab Targum itu. Ya, terus di dalam hubungannya dengan manusia, Kristus adalah juru selamat yang mendamaikan mereka kepada Allah dengan membersihkan mereka dari dosa mereka dan membuka jalan bagi mereka bagi hidup yang kekal. Dia adalah imam besar yang kekal yang tak henti-hentinya mempersembahkan dirinya sebagai korban yang kekal kepada Allah. Dia adalah raja. Dia adalah alfa atau yang awal, karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia. Sebagaimana kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 3, kita baca juga dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, ya. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Kristus. Ini juga Kolose 1 ayat 16, ya. Dan dia adalah omega atau akhir. Karena Allah akan meringkas segala sesuatu di dalam dia, menyatukan segala sesuatu di dalam dia, baik apa yang di surga maupun ada yang di bumi, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 8 dan 9. Ya. Irenaeus, kemarin sudah saya katakan, yaitu cucu rohaninya dari Rasul Yohanes, karena Polikarpus bapak rohaninya itu murid langsung dari Rasul Yohanes, yang menjadi episkop di Lyons di Prancis dari tahun 177. Yang saya katakan tadi, dia adalah cucu rohaninya Rasul Yohanes karena dia muridnya Polikarpus, episkop di Smyrna di Turki, yang adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Dan dia mengetahui, bertemu dengan Rasul Yohanes karena muridnya, dan bertemu dengan orang-orang lain yang telah mengetahui Yesus secara pribadi. Dan Irenaeus ini disebut sebagai bapak dari teologia sistematika. Karena dia merumuskan ajaran rasulah yang diterimanya dari gurunya dari Rasul Yohanes, menjadi di sistem. Saya punya bukunya Irenaeus itu. Ya. Jadi kita tahu ajaran Rasul itu gimana dari murid-muridnya ini. Karena dia menuliskan ajaran dari para Rasul itu. Ya. Terus, dia membuat suatu penyataan awal mengenai posisi kristologi ortodoks. Logos atau firman, kata dia, adalah anak Allah, pikiran Allah, firman dari
Sang Bapa sendiri yang menjelma di dalam Yesus Kristus. Tetapi Yesus juga sepenuhnya manusia yang dalam setiap langkah kehidupannya secara sempurna menggenapi apa yang Allah kehendaki bagi manusia agar jadi apa manusia itu, dan juga menjadi wakilnya manusia yang telah memenangkan bagi manusia itu hak untuk dapat diakui oleh Allah yang memenuhi perintah-perintah ilahi. Artinya Yesus itu menjadi wakilnya manusia yang seperti dikehendaki Allah, yang manusia yang taat dan menggenapi seluruh kehendak ilahi, sehingga dia menjadi wakilnya manusia di hadapan Allah. Namun di dalam Yesus Kristus sendiri, kalau dia adalah penjelmaan firman Allah dan firman itu adalah Allah, maka Allah itu mengalami penderitaan bagi manusia, bagi melepaskan dia dari dosa. Irenaeus sangat berhasil di dalam berjalan sangat hati-hati di antara jalan sempit antara triteisme, ya ajaran tiga Allah, dan unitarianisme, yaitu ajaran Allah hanya satu saja. Tetapi kalau sedikit saja menekankan berlebihan pada sisi satu, ya, itu akan dapat menuntun pada ibidat yang diketahui diantara namanya yaitu monarkianisme. Karena menekan hanya keesaannya saja atau keilahiannya saja, akhirnya menekankan pada ini monarkianisme ini yang adanya antisabilianisme ini. Tetapi kalau menekankan ketigaannya saja dan tidak hati-hati dengan diimbangi dengan keesaan ini, maka muncullah ketiga ilahan atau muncullah ajaran yang disebut sebagai triteisme, yaitu ajaran tiga Allah. Irenaeus telah menulis suatu tulisan menentang ajaran Gnostik. Di dalam tulisannya itu diberi judul mengenai monarki, atau dari kata monos, satu, archi, kepemimpinan, yaitu satu-satunya kepemimpinan Allah itu, monarki itu. Bidat ini yang dilawan oleh Irenaeus ini mengambil dua bentuk. Yang satu dinamai dinamik, monarkianisme dinamis. Yang satu monarkianisme modalis, dari kata modus. Modus itu cara penampakan, ya. Monarkianisme dinamis itu menganggap Yesus sebagai manusia biasa yang dilahirkan dari perawan Maria, yang di dalamnya tinggal kuasa atau dinamisnya Allah yang tidak berpribadi. Jadi dia ditinggali oleh kuasanya Allah saja, dinamisnya Allah. Maka dia disebut sebagai monarkianisme dinamis ajaran ini. Ya, terus karena menurut keyakinan ini, Yesus tidak mengambil kepribadian apapun dari Allah. Dengan demikian, keesaan Allah tetap dijaga. Jadi Allah itu ya Bapa itu. Yesus itu hanya menerima dinamisnya saja gitu, ya. Ini maka disebut sebagai dinamis monarkianisme, dinamik monarkianisme. Beberapa dari kelompok monarkianisme dinamis ini disebut sebagai adopsionis. Adopsi artinya mengangkat, diangkat anak, gitu ya, diadopsi. Karena mereka mengajarkan bahwa dinamisnya Allah itu, kuasanya Allah itu turun ke atas Kristus pada waktu baptisannya atau sesudah kebangkitannya. Dari kuasanya Allah turun ke dia, baru dia diangkat menjadi anak Allah. Maka namanya dia itu adopsionis ajarannya. Dan atau misalnya sudah kebangkitannya, mungkin kalau ini bisa diambil dari di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperkenankan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya
dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang Ya, berkuasa. berarti dia anak Allah sudah dinyatakan dari kebangkitannya dari orang mati ini. Jadi dia mengatakan gitu. Tapi ada bahwa dia itu anak Allah waktu dibaptis, karena waktu dibaptis ada suara, inilah anakku yang kekasih. Jadi dari dinamik monarkianisme ini, ada yang menganggap Yesus diangkat jadi anak Allah ketika baptis, sesudah baptisan itu, atau dia diangkat jadi anak Allah karena akibat kebangkitannya. Sedangkan yang disebut monarkianisme modalis, dari kata modus, atau kadang-kadang disebut sebagai patripasianisme. Patri artinya bapa, passion itu menderita. Jadi bapa yang menderita. Jadi bapa itulah yang jadi manusia Yesus. Karena Yesus disalib, karena yang jadi Yesus itu bapa, maka bapa juga ikut menderita. Maka disebut patripasianis, bapa yang menderita. Atau kadang-kadang, baik ajaran Sabellian ini, atau juga disebut ajaran Noetis. Karena salah satu pelopornya namanya Noetos kemarin yang sudah kita pelajari. Mengajarkan bahwa ketiga pribadi dalam Tritunggal itu hanya 3 modus, 3 kondisi, 3 aspek dari Allah, tapi bukan pribadi. Mereka menggunakan kata prosopon yang diterjemahkan dari bahasa Latin persona. Nah, bukan persona dalam arti pribadi dalam pengertian kita ya. Jadi ini persona yang di dalam arti literalnya. Persona itu adalah topengnya seorang aktor. Kalau orang pakai topeng jadi apa? Nanti ganti lagi topeng jadi apa? Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus itu topeng-topeng semacam itu. Di mana pemainnya itu yang ada di teater kontemporer pada zamannya akan menyatakan atau mengubah karakter-karakternya. Oleh karena itu Allah dapat menyatakan dirinya sebagai Kristus atau sebagai Roh Kudus, dan kalau bagian itu sudah dimainkan dan karakternya sudah selesai, dan itu akan dipakai lagi kalau itu dibutuhkan. Dengan berlalunya waktu, perbantahan ini yang dilakukan oleh ajaran modalisme ini mengekspresikan dirinya dengan cara yang lebih halus gitu ya. Mereka mengatakan Allah di dalam kodratnya sendiri adalah satu pribadi saja. Di dalam karyanya sebagai pencipta, dia mengambil nama sebagai Sabda atau Logos. Yaitu Allah yang menyatakan diri di dalam ciptaan. Tritunggal itu bukan 3 pribadi yang kemudian menjadi istilah yang mapan dalam gereja, di dalam ajaran yang ortodoks. Tetapi itu adalah hubungan-hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi, kalau dia menyatakan dirinya sebagai Sang Bapa, dia disebut Sang Bapa, ketika dia menyatakan dirinya sebagai pencipta pada awalnya. Kemudian, sebagai penebus yang menjelma berinkarnasi di dalam perjanjian baru, dia menyatakan dirinya sebagai Sang Putra. Dia menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus di dalam tugasnya sebagai parakletos, penghibur, pendoa, penolong, yang membimbing gereja, yang menghibur gereja, dan yang menyucikan jiwa manusia. Jadi hampir mirip dengan ajaran Hindu ya. Ada satu Tuhan yaitu Brahman. Sebagai pencipta dia disebut sebagai Brahma, bukan Brahman ya. Nanti sebagai pelindung dia sebagai Wisnu dan pemelihara alam. Nanti sebagai yang mengembalikan alam atau mengembalikan ciptaan ini kepada asalnya jadi rusak. Sebagai pralina namanya. Itu disebut Shiva. Jadi ajaran ini malah hampir mirip pemikiran agama Hindu. Ya nggak persis sih, tapi mirip seperti itu. Jadi dia menyatakan dirinya sebagai Bapa ketika dia bertindak sebagai pencipta di awalnya. Sebagai penebus yang menjelma di perjanjian baru, dia menyatakan dirinya sebagai anak atau putra. Dia menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus di dalam karyanya sebagai parakletos, yaitu syafaat, pembela, dan penghibur yang membimbing gereja, yang menghibur gereja, dan yang menyucikan jiwa manusia. Karya penciptaan dan karya menjadi firman itu dianggap telah selesai.
Ketika Roh Kudus itu, maksudnya mengakhiri karya itu Roh Kudus yang turun gitu loh. Jadi dalam ajaran ini Roh Kudus ya Yesus ya Bapa gitu loh. Dalam ajaran ini ya. Allah akan menyingkirkan semua topeng-topeng aktor ini, baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus, dan mengambil lagi bentuk hanya satu pribadi yang sederhana, tak dibeda-bedakan, sebagaimana memang hasilnya begitu. Hasilnya memang hanya satu pribadi saja. Ya, menurut ajaran ini. Monarkianisme dinamis ini pertama-tama mulai disebarkan oleh Theodotus atau Theodorus, seorang penyamak dari Bizantium, yang mengatakan bahwa Kristus hanya seorang manusia biasa saja. Meskipun dia akhirnya dikucilkan oleh episkop dari Roma pada tahun 198, doktrinnya akhirnya dikembangkan oleh muridnya namanya Artemon, di mana variasi dari ajaran adopsianismenya ini dikatakan dipengaruhi oleh Paul dari Samosata. Dia diikuti oleh seorang Theodorus yang lain, seorang bangkir dari Roma. Kedua orang Theodorus ini karena dia seorang intelektualis dan disebut sebagai banyak sarjana sebagai orang rasionalis yang pertama. Pertarungan antara ajaran ortodoks yang dipegang oleh gereja dengan ajaran monarkianisme ini baru seperti tembak-tembakan anak kecil saja. Nanti ada peperangan besar antara kedua pemikiran itu. Baru kemudian. Prakses dari Asia Minor, yaitu dari Turki sekarang, dan Noetus, yaitu episkop dari Smyrna. Smyrna juga di Turki. Namanya kotanya sekarang namanya Izmir. Saya sudah ke sana 2 tahun yang lalu. Oh, bukan. Ya. 2 kali saya ke sana ya. Dituduh oleh orang-orang yang sejamannya sebagai penganut ajaran monarkianisme dinamis ini. Dan kemudian muridnya, jadi Noetus, akhirnya memberikan nama pada ajaran ini, pada bidat ini, menjadi Noetisisme. Jadi sebutannya macam-macam ya. Noetisisme, monarkianisme, dan macam-macam. Sebagaimana sering terjadi demikian, ajaran-ajaran mereka itu sering diketahuinya diambil dari musuh-musuhnya yang menyerang mereka. Mereka percaya bahwa Allah Bapa, penguasa yang tertinggi, yang menciptakan dunia, itu sendiri yang mengambil daging dari Maria menjadi anaknya, Yesus Kristus. Di dalam Kristus, anak itu adalah kemanusiaannya. Yang disebut anak itu kemanusiaan Yesus. Dan Bapa itu adalah keilahiannya. Jadi Bapa dan Putra itu bukan 2 pribadi. Yang disebut Bapa itu keilahiannya. Yang disebut Putra itu kemanusiaannya. Itu menurut ajaran dari monarkianisme ini. Jadi kalau begitu Bapa itu disalib dan dibunuh dan membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Beberapa orang kaum modalis ini bergerak dari posisi yang betul-betul bertentangan dengan ajaran gereja ini kepada suatu bentuk modifikasi. Mereka mengatakan anak yang di dalam daging itu menderita dan Bapa serta Roh itu berada dalam Kristus ini dan ikut menderita dengan Kristus ini. Tertullianus yang tadinya ortodoks Katolik akhirnya menjadi pengikut bidat montanisme. Dia yang mengatakan bahwa monarkianisme ini disebarkan oleh Praxeas. Noetus jelas sekali dia memang ajarannya ortodoks. Dia dikucilkan dari gereja di Smyrna, di Turki tadi. Tetapi muridnya Epigonus diterima dengan simpati pada waktu dia pergi ke Roma oleh
episkop atau uskup dari gereja Roma, yaitu Victor dan Severinus. Karena dia, Severinus ini juga anti Montanisme, sehingga akhirnya ketika orang ini dikatakan lawannya Montanus, diterima gitu ya. Pandangannya itu adalah diekspresikan secara lebih filsafat daripada ajaran Montanisme, daripada monarkianisme yang populer dari yang diajarkan Noetus tadi, di mana dia menekankan kodrat ilahi dan menyangkal anak itu mempunyai tempat yang selayaknya di dalam keilahian. Dan akhirnya ajaran itu diteruskan kepada Cleomenes dan akhirnya dilanjutkan pada muridnya yang namanya Sabellius, seorang dari Kirene, dari Pentapolis. Sabellius, itulah akhirnya namanya terkenal lebih, ajaran ini kenal sebagai Sabellianisme, karena pada akhirnya yang membuat menyebarkan adalah Sabellius ini. Seorang modalis, yaitu yang percaya bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu hanya 3 topeng saja dari Allah yang satu. Seorang modalis yang menjadi sangat terkenal di dalam sejarah bidat ini, sehingga memberikan nama terhadap kitab ini dengan namanya dia, menjadi Sabellianisme. Dia mengajarkan bahwa 3 pribadi itu hanya sekedar 3 modus, 3 cara penampakan, 3 manifestasi dalam Allah, sama seperti matahari itu adalah mempunyai sinarnya, mempunyai panasnya, dan mempunyai bentuknya yang bulat itu. Allah Bapa itu bulatnya, terus Putra itu sinarnya, dan Roh Kudus itu panasnya. Sabellianisme datang ke Roma, di mana sebagai ibu kota dari kerajaan, setiap ada semangat intelektual yang muncul dan menampakkan diri di situ, dinyatakan sedemikian halusnya sampai menipu Paus Severinus yang hidup dari tahun 198 sampai tahun 217, dan setidak-tidaknya untuk sementara pengganti Paus Severinus ini namanya Kalistos tahun 217 sampai 22 tertipu oleh ajaran orang-orang ini. Karena kedua episkop ini tidak satu pun yang ahli teologi ya. Dan kedua-duanya akhirnya mendukung ajaran monarkianisme ini di dalam pertarungannya melawan bidat-bidat yang lain. Kedua mereka sebenarnya sudah diperingatkan atas kesalahan mereka itu oleh Hippolytus. Hippolytus adalah salah satu bapak gereja awal ya. Hippolytus berasal dari gereja barat, yang menuduh Severinus telah menyuap, atau telah disuap, bukan menyuap, telah disuap untuk mendukung ajaran dari Cleomenes yang adalah seorang monarkianis, mengajarkan monarkianisme itu. Dan Kalistos dituduh sebagai seorang modalis. Ajaran Hippolytus adalah bahwa satu Allah telah mengeluarkan sabdanya atau logosnya dari dirinya sendiri. Dan logos yang sama ini yang ada di dalam dia secara tidak nampak mata, dan Allah yang satu itu mengaruniakan kepadanya kodratnya sendiri, kodrat keilahiannya sendiri, hakikat keilahiannya sendiri, dengan mengarah kepada ciptaan. Supaya logosnya ini nanti bisa mencipta, ada kuasanya dia. Sehingga dengan demikian logos ini memiliki hakikat, memiliki kodrat keilahian yang berbeda dari miliknya Bapa, tetapi memiliki tindakan yang bebas, tindakan dari Allah yang bebas.
Jadi dia bebas untuk bertindak gitu loh. Karena dia mempunyai pribadi tadi. Origenes, seorang penulis purba dari gereja timur, memiliki suatu doktrin yang mirip dengan menekankan kelebih rendahan dari logos itu kepada Bapa, yang kemudian ajarannya juga dinyatakan sebagai ajaran bidat oleh gereja, sama seperti ajaran Sabellianisme itu sendiri. Jadi bukan semua penulis Kristen kuno itu bapak gereja ya. Kalau ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Rasuliah yang tetap dipelihara gereja, dan ajarannya itu tidak menyuarakan ajaran gereja dirinya sendiri, biarpun tulisannya banyak, mereka tidak disebut bapak gereja. Mereka hanya disebut penulis Kristen purba. Jadi jangan dia nggak bahwa semua penulis Kristen purba itu bapak gereja. Enggak. Hanya yang memelihara ajaran Rasuliah, yang berbicara atas nama gereja, yang disetujui oleh gereja, ajaran-ajarannya itulah baru disebut bapak gereja. Ya. Kalau ajarannya sendiri bertentangan dengan ajaran Rasuliah yang selama ini dipelihara gereja, yaitu penulis purba saja. Meskipun tuduhan terhadap dua paus itu sebenarnya hanya kita dapati dalam Hippolytus, yang adalah orang yang selalu cari-cari. Jadi sifatnya itu selalu cari-cari di mana ada kaum bidat di mana-mana. Ya kalau mungkin malah di bawah setiap kasur dicari gitu. Di mana ada bidat. Dan dari kesaksian Tertullianus yang dia lawan ajaran Montanus, yang dia tadinya ngelawannya Montanus, tetapi akhirnya dia menjadi pengikut Montanisme itu sendiri. Callistus memang kelihatannya mengikuti suatu modalisme yang sudah dimodifikasi. Dia menyatakan bahwa Bapa dan Putra itu sama, dan Roh itulah yang menjadi manusia berinkarnasi di dalam perawan. Ya. Dan sebenarnya baik Bapa dan Putra maupun Roh Kudus ini adalah sama dengan Bapa itu sendiri. Ya, pada akhirnya Bapa, Putra, Roh Kudus, ya pada akhirnya itu Bapa itu sendiri. Gitu. Kristus itu ya Bapa itu. Gitu. Ajaran ini mengatakan begitu. Ya. Tetapi dia menyangkal bahwa Bapa itu yang menderita, namun menegaskan bahwa dia menderita bersama dengan Putra, dengan anak. Ya, karena anak itu maksudnya manusia yang tadi kan. Manusianya itu. Callistus berbeda dengan ajaran Sabellius. Pada akhirnya dia mengucilkan Sabellius. Dan langsung saja dituduh oleh Hippolytus melakukan demikian, yaitu mengucilkan Sabellius hanya sebagai tipu daya saja. Hippolytus bukan satu-satunya yang menuduh episkop ini tadi melakukan trik. Episkop Callistus ini melakukan trik, melakukan tipu daya. Tetapi Callistus akhirnya menuduh balik kepada Hippolytus bahwa dia percaya pada dua ilah. Bahkan ajaran ortodoks tentang Tritunggal kadang-kadang dituduh oleh para lawannya sebagai percaya kepada tiga ilah juga. Nah, tentunya itu tuduhan yang tidak pas ya. Nanti kita jelaskan ya. Meskipun mereka telah dikucilkan, para pengikut monarkianisme di Roma tetap bertahan hidup dan berusaha untuk mendirikan komunitas keagamaan mereka sendiri dan uskupnya sendiri.
Sabellius sendiri yang pandangannya makin hari makin bertambah heterodoks, kembali ke kotanya sendiri, ke negaranya sendiri di Virgia, ya, dan mendirikan sebuah sekolah di sana. Pada tahun 257, sesudah kematiannya, doktrinnya itu berkembang di Kyrenika dan memecah belah orang Kristen di sana. Bahkan beberapa episkop menjadi pengikut ajaran Sabellianisme ini. Mereka, orang-orang Sabellius ini, dan orang Ortodoks, dua-duanya menghubungi Dionysius, uskup dari Alexandria, seorang muridnya dari Origenes yang kita sebutkan tadi. Dan dia menulis surat untuk menjawab dengan menjelaskan secara rinci perbedaan antara Bapa dan Putra yang telah dikacaukan oleh ajaran Sabellianisme. Orang-orang Sabellianisme dari Kyrenika kemudian menghubungi uskup Dionysius yang lain, yaitu uskup dari Roma. Yang ini merupakan suatu gerakan yang sangat licik, karena, dan pandai sebenarnya ya, licik dan pandai. Karena uskup-uskup Roma itu mempunyai kecenderungan kepada monarkianisme. Mereka mengkritik Dionysius dari Alexandria dengan dasar bahwa dia mengasingkan atau memisahkan anak dari bapa, sang putra dari sang bapa, dengan menekankan bahwa anak itu tidak pernah ada sebelum dilahirkan jadi manusia. Jadi menurut tuduhannya ini, ada waktunya di mana anak Allah itu pernah tidak ada. Nah, ini sama dengan ajaran Arianisme. Nanti kita bahas suatu saat mengenai Arianisme. Ya, yang akhirnya ajaran itu dilanjutkan sekarang dalam ajaran saksi-saksi Yehova. Anak itu tidak kekal, tetapi hanya makhluk yang dihasilkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Uskup dari Alexandria menolak bahwa dia telah mengajarkan bahwa Kristus itu tidak satu hakikat dengan Allah. Dionysius dari Roma memanggil suatu sinode yang sekali lagi mengutuk ajaran Sabellianisme. Dia menulis surat-surat kepada orang-orang Kyrenea, mengajar mereka bagaimana untuk menyangkal bidat Sabellianisme ini. Dan suatu surat pribadi kepada Dionysius di Alexandria yang menjawab surat itu di dalam suatu penyangkalan dan apologi. Di dalam surat itu dia mengatakan bahwa pada dasarnya dia percaya seperti posisinya gereja Roma. Tetapi dia punya hak untuk menggunakan kosakatanya sendiri dan mengekspresikan pandangannya sendiri. Kedua uskup itu setuju di dalam pengutukannya atas kesalahan-kesalahan monarkianis dan subordinasionis, artinya Kristus direndahkan dari Allah Bapa tertentu. Jadi subordinasionisme itu adalah doktrin apa saja yang menundukkan salah satu pribadi Tritunggal kepada yang lain. Artinya ini lebih besar dari itu lebih besar dari itu gitu ya. Biasanya
menundukkan anak kepada bapa. Ya, dasarnya ada sih. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada Nah aku. itu, Bapa lebih besar dari itu. Nah, keterangannya ada sih. Tapi itulah yang ayat digunakan. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah itu juga. Kita baca juga dari 1 Korintus 15. Tapi nanti kita jelaskan nanti ya, sudah waktunya. Hanya saya tunjukkan aja mengapa mereka mengambil posisi seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 28. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Terus? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, berarti kalau gitu Kristuslah yang takluk pada Bapa. Bapa tidak ikut takluk. Inilah subordinasi ya. Oke, tapi perbedaan di dalam teologi Tritunggal ini antara Roma dan Alexandria jauh lebih menonjol daripada persamaannya. Ya, monarkianisme modalistik tak lama kemudian dinyatakan sebagai bidat dalam bentuk sabellianismenya daripada bentuk yang dipromosikan yang paling terkenal sebagai bentuk dinamismenya di dalam bentuk ajaran Paul dari Samosata, uskup di Antioquia dari tahun 260 sampai dengan tahun 272. Dia seorang yang khas timur sehingga tidak begitu terkenal di antara lingkaran Helenistik yang Yunani yang tidak suka cara hidupnya, inovasi-inovasinya, dan teologinya. Dia menekankan keesaan Allah, kesatuan Allah, dan kemanusiaan Kristus. Yesus hanya seorang manusia biasa, tanpa dosa sejak lahir. Ketika firman atau logos dan Kristus itu secara mujizat dikombinasikan, join pada dirinya, maka firman itu bersemayam di dalam diri manusia ini seperti tidak pernah bersemayam pada manusia yang lain. Hikmat adalah merupakan salah satu dari sifatnya Allah. Itu ditemukan secara unik di dalam Kristus sebagai di dalam suatu bait. Jadi Kristus itu menjadi baitnya firman ini. Ya, Roh Kudus tinggal dalam Yesus yang disatukan dengan Allah di dalam kehendak. Oleh perjuangannya dan penderitaannya, dia telah dapat mengatasi dosa-dosanya Adam dan tumbuh dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Tidak ada teologi yang rinci mengenai keluarnya atau diperanakannya sang Bapa di dalam pemikiran Paulus dari Samosata ini. Dan inilah akhirnya membuat dia terbuka untuk dituduh sebagai mengajarkan modalisme dan sekaligus adopsianisme. Akhirnya suatu sinode dikumpulkan di Antioquia pada tahun 264 untuk membahas keyakinan Paulus dari Samosata ini. Sebelum sinode ini berkumpul, Lukianus, seorang presbiter dari Antioquia, yang terkenal sebagai gurunya Arius, yaitu nanti dalam konsili Nikea itu nanti. Ternyata Arius ini diajar oleh Lukianus yang memunculkan
bidat yang terkenal buruknya ini, dan dari sahabatnya Episkop Eusebius dari Nikomedia telah menyerang monarkianisme dari Paulus dari Samosata ini. Tetapi serangannya itu terlalu jauh akhirnya, sehingga mengarah kepada arah yang lain. Sejarahnya tidak jelas, tetapi kelihatannya dia dihukumkan oleh Roma. Kemudian dia yang dituduh sebagai yang menjadi munculnya ajaran Arianisme melalui muridnya tadi, yaitu Arius. Lukianus akhirnya dikucilkan dari konsili itu, tetapi ketiadahadirannya itu diwakili oleh hadirnya Origenes, orang-orang pengikut Origenes, yang akhirnya membalikkan sinode yang seharusnya tadinya diarahkan untuk mengadili si Paulus dari Samosata itu. Akhirnya sinode ini memohon kepada kaisar untuk mendukung pengutukannya. Untuk pertama kali gereja minta tolong pada pemerintah yang menjadi contoh daripada sesuatu yang sangat membahayakan. Karena mulai sekarang orang-orang ini meminta kekuatan politik untuk membantu kepentingan gereja. Meskipun dia dikutuk, Paul Samosata ini didukung oleh Ratu Zenobia dari Palmyra di Nabatea, ya. Yang akhirnya dia ditetapkan menjadi episkop di tempat itu sampai tahun 272 ketika Kaisar Aurelianus mengalahkan Zenobia, di mana sudah itu Paul dari Samosata menghilang dari sejarah. Tidak diketahui apa yang terjadi. Penemuan daripada sinode ini menolak penggunaan kata homoousios, artinya satu zat hakikat, yang diterapkan pada Tritunggal. Suatu kenyataan yang akhirnya menjadikan kesulitan setengah abad kemudian ketika Konsili Nikea berusaha untuk memperkenalkan istilah ini ke dalam formulasi credo, yaitu pengakuan iman itu. Kemudian Malchion dan para Malchion, ya, dan para bapak-bapak dari sinode itu berkehendak untuk menunjukkan bahwa Kristus itu betul-betul Allah. Sehingga mereka berusaha untuk membandingkan penyatuan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus itu seperti satunya antara jiwa dan tubuhnya manusia. Jiwa itu keilahiannya, tubuhnya itu kemanusiaannya. Kemudian pandangan ini ditolak oleh ajaran ortodoks gereja. Karena ini membuat Kristus menjadi suatu sosok yang berbeda dari manusia biasa. Kalau dia tidak sepenuhnya manusia, dia tidak dapat, demikian diargumentasikan, dia tidak dapat menjadi pewakil dari kemanusiaan. Adam yang kedua yang datang untuk mengalahkan sifat Adamiah yang ada pada manusia. Meskipun dikalahkan oleh para pendukung ajaran ortodoks dari gereja, monarkianisme ini tetap bertahan di Asia Kecil, di Libya, dan khususnya di Mesir sampai bertahun-tahun. Santo Agustinus dari Hippo yang terkenal itu agak sedikit cenderung terhadap monarkianisme modalistik ini. Ajaran heterodoks ini akhirnya melahirkan bidat kemudian yang lebih serius, yaitu Arianisme. Karena model monarkianisme itu atau Sabellianisme mengatakan
Yang Allah itu Bapa saja. Firman itu bukan, Yesus Kristus itu bukan. Ya. Ya. Yang akhirnya ini memecah belah gereja, dan pada awal abad ketiga, dan sebagai akibat daripada akibat logis daripada monarkianisme yang demikian ini. Dan itu adalah Arianisme, itu adalah akibat logis dari monarkianisme ini. Dan banyak orang Kristen sekarang ini tidak mengetahui apa modalisme itu dan memisah-misahkan antara Allah dan manusia dalam Yesus. Sehingga Allah ada di sana, Yesus manusia di sini. Yesus anak pada zamannya dari Palestina abad pertama, dan akhirnya Roh Kudus dianggap sebagai apa ya? Ya, sebagai orang baik saja. Dan Roh Kudus itu sebagai kuasa Allah yang menyatakan diri. Dan akhirnya ini akan menjadikan permasalahan yang besar dalam gereja. Demikianlah saudara, mengenai sejarah daripada dari modalisme ini yang akhirnya menimbulkan Arianisme yang menjadi permasalahan besar dari gereja. Untuk masalah ajaran modalisme ini akhirnya terkalahkan karena gereja akhirnya dapat meluruskan ajaran rasuliah di dalamnya. Tetapi tak lama kemudian nanti pada abad-abad modern ini muncul lagi di Amerika dalam bentuk yang namanya sekarang Jesus Onlyism atau ajaran oneness dari kalangan beberapa denominasi Pentakosta yang ada di sana. Yaitu yang akan kita bicarakan nanti pada yang ketiga, yaitu perkembangan ajaran ini di Amerika yang akhirnya mempengaruhi Indonesia. Saya kira begitu saja dulu untuk seri yang kedua ini. Kita akan melanjutkan seri yang ketiga. Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oh.